Kelihatan strong juga sih dari kedua, tapi tergantung gimana early-nya. Kita bakal langsung lihat seperti apa eksekusi dari kedua tim di Land of Dawn. Inilah dia masih di round robin tentunya, MUWI match kelima day 1. Yes, sudah ada persebaran hero dari kedua belah tim di masing-masing laning phase juga kali ini. Kita udah lihat di mana dari sisi kedua junglernya fokus terhadap jungle patternnya terlebih dahulu. Lancelot ngamainin ke area orange buff, begitupun juga dengan Aulus ke area purple buffnya. Di sisi lain, di mid lane, dua hero dari tim Kara berhasil meng-clear wave mininya dengan sangat cepat dan bahkan dia udah langsung aja nih ngerusuh ke area Aulus nih Budin. Ya dirusuhin karena mereka nggak mau Aulus jadi terlalu cepat masuk ke area jungle, dan Silver kini dalam bahaya. Dia harus kabur ke kanan, ke kiri. Flicker masih bisa ditahan, tapi Ariana Grande dia ngerusuhnya udah nggak main-main. Dia benar-benar make sure bahwa ini diusir mundur. Dan ternyata itu menarik banyak banget perhatian dari laning lain untuk membackup di area jungle. Yes, benar sekali tentunya. Dia coba untuk reset mundur ke belakang terlebih dahulu. Sejauh ini Aulus kembali ke area Rock Ursa dan Orange Buff. Di sisi lain dari Melonnya juga udah mulai rotasi ke area top lane. Kali ini udah ada satu buah Yin yang overturn juga yang dikeluarkan. Dari Seimi Umbrella Open-nya. Tapi masih bisa didinai juga dari Melon. Dia nggak mau mengambil resiko, bermain aman juga karena dia harus memberikan space terhadap Cloud-nya sendiri agar bisa bertumbuh dengan baik di game kali ini. Item harus cepat-cepat didapatkan dan rotasi sudah terjadi di area top lane. Kedua tim sama-sama nggak ada yang mau kehilangan first blood-nya. Mas juga area depan, Ariana Grande bermain begitu agresif, memberikan pressure yang besar di area top lane. Setelah tadi di early jungle, sekarang ke arah atasnya. Yes, benar sekali. Bahkan kali ini pun kita udah bisa lihat juga di mana 3 hero dari I Do Not Sleep River untuk recall ke belakang terlebih dahulu. Bahkan ini dia Turtle yang pertama, di mana Turtle udah mulai hadir, udah ada inisiasi juga setup Turtle dari Kara sendiri, di mana udah bahkan colek-colek juga kali ini. Masih belum ada informasi yang didapatkan. Meanwhile di area mid lane 1v1 situation antar kedua mid lane kali ini cukup sengit sekali, menyisakan sedikit dari HP One sendiri. Ini HP yang sangat berharga karena adanya Turtle yang muncul berpengaruh sekali, dan Cheesecake fokus adalah Turtle pertama dan diamankan dengan sedikit bantuan dari kawan-kawannya. Ariana Grande ngezoning out semua member dari I Do Not Sleep Princess yang pada akhirnya mereka nggak sempat untuk maju mendekati ke area Turtle-nya. Yap, kali ini Soul Bloom udah mulai masuk aja ke arah Ariana, tapi dari sisi Ariana masih bisa bertahan. Bahkan dari sisi juga kita bisa lihat juga di mana top lane dari Sakuranya sendiri udah tergerus nih HP-nya, membuat dia harus mundur ke belakang terlebih dahulu, bermain hati di belakang turret. Yes, masih bisa ditahan ya untuk di topnya, padahal untuk kita tahu sendiri lah dari Sakura memang belum punya damage yang cukup atau mumpuni di awal-awal permainan. Ini first blood yang cukup lama terjadi, tapi terdapat memory Chicken Joy ke arah mana. Melon masih bisa selamat, tapi tidak dengan Sakura yang terlalu maju ke area depan. Yes, Battle Mirror image-nya lagi cooldown. Yes, lagi cooldown sih itu. Dan bahkan first blood-nya berhasil diamankan kali ini, yang membuat ini penghambat pergerakan dari Arya sendiri. Dari Sakura. Bahkan kita bisa lihat juga Arya udah mulai bermain agresif, mengganggu pergerakan dari Aulus. Tapi udah ada Melon juga yang memberikan backupan signifikan ke area Aulus, membuat dia masih bisa ngamanin ke area purple orange buff-nya. Bahkan kita bisa lihat dia udah mulai rotasi lagi nih. Terus-terusan gerak. Ya, kalau dari segi rotasi ya, kita lihat di sini Kara bagus banget sih. Mereka rapi banget, mereka selalu bisa nge-backup juga untuk di gold lane-nya dan bahkan bisa unggul dari sisi. Itu dia inisiasi dari Ariana Grande dengan adanya Way of Dragon. Itu satu poin gila, begitu baik di follow up dengan teman-temannya yang emang ada di situ. Kayak dibawa ke teman-temannya, dan I Do Not Princess gak ada yang bisa nge-backup. Tapi mau dibalas nih Ariana Grande, ngengsot ke area depan. Sunpo dikeluarkan, Chicken Joy menjadi seorang frontliner-nya, mencoba untuk nge-trade damage, dan dia terakhir mendapatkan Melon. Terlalu overextend sih tadi ya. Dan memang benar, last hit-nya tadi yang pas banget meskipun ada flicker tapi sudah dikunci dengan Brody. Itu dia. True. Udah susah sih. Dan ini ya Turtle yang kedua udah mulai hadir. Bahkan dari sisi Lancelot-nya Cheesecake udah mulai mempoking karya Turtle. Tapi dari Ramela udah mulai mengetahui pergerakan dari Lancelot.
Udah kita lihat juga di mana Arya Grande mencari informasi, tentunya mengobservasi di mana keberadaan hero-hero yang coba untuk melakukan steal terhadap Turtle. Turtle-nya ditarik ke daerah teritorial, The Wave Dragon dikeluarkan begitu saja dari Arya Grande untuk memberikan sedikit distraction. Bahkan udah ada satu circling eagle di mana Aulus, Ramel harus tumbang, Black Shoes dibuka begitu saja. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Edith harus bertahan, tapi Arya Grande gak mau terlalu overcommit. 4 hero dari Kara prefer untuk reset mundur aja nih Budi. Gak cuma 4 hero tapi 4 kill udah dikantongin nih sama tim Kara. Mereka berhasil untuk menyetir early game mereka, sabar-sabar. Terus setelah ngedapetin 1 poin kill, 2 poin kill, network mereka juga tetap di atas, jauh dari I Do Not Sleep Princess, Om. Ya, karena dari IDNS mereka nggak bisa mendekat sama sekali. Lihat pokoknya Chicken Joy yang lagi di geng di topnya ini dia bisa ngehalang semuanya dengan corrosive strike tadi dan bahkan kembalikin semuanya. Lihat, unggul lagi. Ini berarti bahwa dari sisi manajemen waktu ya. Ini mereka udah unggul untuk Karanya. Levelnya juga ya Om, kelihatan ya di atas. Cloud-nya baru level 6, sedangkan Chicken Joy level 8. Sementara Arya Grande gak henti-hentinya memberikan pressure dari area depan, mau digejuk kemana, ternyata gejukan yang tidak tepat arahnya, malah menjauhkan kepada teman-temannya. Dan di area belakang sana Petrus mau dikeluarkan, Cheesecake masih menahan, belum ada backup tambahan, tapi di atas terus-menerus dikeluarkan. Arya Grande menjadi sasaran utama bagi Sakura, tapi nyatanya Yan yang harus tumbang terlebih dahulu, terlalu jauh dari kawanannya. Yes, Sakura masih bisa bertahan dengan adanya guiding wing yang di pop up juga. Bahkan kita udah lihat di mana dari Cheesecake-nya hampir raja overcommit, tapi ternyata dia prefer untuk mundur. Meanwhile di area bottom lane, Bunelova berhasil mengamankan satu objektif. Tarot distraction yang diberikan membuat dia berhasil ngamanin satu objektif yang penting juga sejauh ini dari Ayok. Coba untuk mempertahankan outer turret tier keduanya. Tapi apa yang terjadi oleh tim I Do Not Sleep sendiri nih Om Wawa? Ya, dari ADNS mereka butuh banget ya untuk bisa mendapatkan waktu, yang namanya waktu juga, dan Golden Staff masih dalam proses. Dan dari Edith-nya ini udah punya dominance size yang menurutku udah bagus banget untuk Domi Ice. Tinggal bagaimana nanti mereka punya team fight, karena secara sisi mereka punya banyak banget. Mereka punya Matilda untuk stun, mereka masih ada Aulus nanti untuk efek slow-nya dengan ada Ying Fury, dan yang pasti mereka masih ada Edith dengan full sisi dari hero-nya dia sendiri. Sedangkan untuk Kara ya, ini Brody-nya sih. Kalau kita harus mention satu hero yang sangat penting sekarang adalah Brody. Counter Strike, Maelstrom. Benar banget sih, dia bisa jadi late game insurance. Bahkan dia juga menang laning di area top lane di sini. Yang paling serem menurutku gerakannya Arya Grande sih. Selalu ada, sekarang udah ada di bawah, konsil dikeluarkan, satu kill sudah terlock langsung dengan The Way of Dragon. Terus di area belakang, ayo, harus tumbang. Wow, flicker di combo dengan Wave Dragon membuahkan hasil satu hero dari I Do Not Sleep Princess harus tumbang. Bahkan kali ini pun udah ada satu buat torn apart memory yang mengarahkan satu hero. Lagi-lagi distraction yang diberikan oleh Arya Grande membuat kembali tim Kara mengamankan vision dan satu objektif turret di area mid lane. Wow, I Do Not Sleep Princess. Sekarang jungle mereka aja udah gak aman. Semua lokasi gak ada yang bisa mereka pakai secara bebas. Karena tengok Arya Grande lagi dan lagi dengan Wave Dragon yang menangkap Melon. Tapi Fading Wind sudah dikeluarkan. Silver Eagle pun demikian. Arya Grande masih bisa selamat. Wow, ada play game. Bahkan kali ini pun Arya Grande coba untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Di sisi lain juga dari I Do Not Sleep masih coba untuk mempertahankan objektif turret yang ada sejauh ini. Mereka hanya berhasil mengamankan satu outer turret saja, di mana pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman Kara di beberapa laning phase khususnya mid dan juga bottom lane ini kuat banget sih Om Wawa. Menurutku dari ADNS mereka kembali akan bermain sebagaimana di match yang pertama. Ya. Sabar. Mereka akan main sabar banget, mereka akan berusaha untuk nge-break gamenya lagi ke very late ya, karena mereka punya cloud. Yap, benar sekali. Tapi kali ini di area bottom lane dengan Blazing Duet udah dikeluarkan begitu saja. Bunelova versus everybody. Tapi Esmeralda di area bottom lane masih bisa bertahan. Meanwhile di area top lane juga di mana Ayok pun diberikan hal yang sama. 4 hero mengarah ke area dirinya. Distraction diberikan, wave minion yang diberikan jalan membuat dari sisi Kara sendiri berhasil mengambil satu objektif Taras. Selesai, tapi ternyata di tengah-tengah sini terjadi peperangan gesekan yang tak bisa dihindari. Ramela kabur, Melon di sisi samping menggunakan flicker di saat yang sangat tepat, tapi nyatanya Chicken Joy hasil ngedapetin poin killnya lagi. Yes, benar. Secure dengan saat paper itu. Dia udah pakai flicker, dia pikir bisa selamat, tapi ternyata tidak.
tidak bisa. Bahkan kali ini pun mereka udah mulai menginvasi ke area jungle. Patternnya dari Aulusnya sendiri membuat Ramela harus berpikir keras karena memang jungle patternnya udah mulai dina begitu saja. Wave minion, ujung pergerakan Kara udah mulai berjalan ke area mid lane, tapi masih ada Hunting Fury yang membuat dari minionnya masih bisa ditahan kali ini. Ulala. Progress yang mirip ya di match yang pertama DNS mereka harus merelakan Lord yang pertama. Untuk kontes juga agak berat karena mereka tertinggal untuk sisi levelnya. Berarti tunggu sampai Lord yang ke-6 ya Om? Harusnya 3 aja cukup. 3 cukup. 3 lebih baik. Baik, itu adalah juga Lord yang pertama udah mulai di-poking tanpa adanya distraction dan gangguan yang berarti. Free Lord untuk Kara di menit yang ke-10 kali ini, Budi. Ya, menit ke-10 dari segi networknya berbeda 5.000, berarti ada 2-3 item yang dimiliki oleh Kara lebih dari I Do Not Sleep Princess, Om. Oke, dan kita intip lagi ya untuk itemnya Wind of Nature untuk Chicken Joy. Dan untuk junglernya 4X Endless Battle bakal defense 1. Jadi ya ini udah lit tapi nggak terlalu jauh juga ya. Dari ADNS Cloud tadi ya. Ini Golden Staff-nya di mana? Yap, benar sekali. Bahkan kali ini pun udah ada Falling Star Moon dikeluarkan gitu saja oleh Bunlove, di mana Bunlove masih memberikan distraction signifikan. Meanwhile, di area mid lane dari sisi Kara Team memaksakan Lilia untuk membuka Black Switch-nya, Life Insurance-nya, Brody-nya berhasil memberikan kenangan buruk dengan Torn Apart Memory-nya. Mega Kill berhasil diamankan. Bahkan kali ini pun Blazing 2 sudah dikeluarkan dari tim Kara. Bahkan kita udah bisa lihat juga satu hero yang tertinggal dari kawanannya harus ter-shutdown oleh I Do Not Sleep Princess di area bottom lane. Yes, tapi Kara berhasil ngedapetin satu inhibitor di area top lane. Lagi semua member dari I Do Not Sleep Princess sibuk untuk mengejar Chicken Joy di area bawah. Satu poin kill yang cukup berarti tentunya untuk I Do Not Sleep Princess, tapi bayarannya terlalu mahal. Inhibitor itu value-nya gede banget sih menurut gue. Halo. Tapi yang pasti satu ya misalnya. Tenang, masih satu. Dan kita tahu bagaimana dari ADNS mereka tetap akan nge-hold dulu misalnya. Yap. Hold sampai Cloud juga masih belum dapetin item yang ketiga atau bahkan yang keempat. Mereka harus tetap sabar. Karena dari ADNS mereka bisa menciptakan momen dengan adanya Eden. Yap, setuju banget. Nah ini tinggal momentumnya aja karena dari satu momentum yang bisa berhasil diamankan tuh bahkan membuahkan hasil karena Falling Star Moon udah boleh dibuka begitu saja. Arya membuka dengan ada 1-2 Dragon mengarahkan Melon tumbang Blazing Duet dikeluarkan begitu saja mengarahkan seru, tapi dengan ada ini yang opportunity dikeluarkan oleh Kagura membuat dia harus tumbang. Lilia dengan Energiumnya berhasil memegang double kill. Torn Apart Memory mengarahkan satu hero, tapi Ramela berhasil membungkam satu hero tersebut. Phantom Execution dikeluarkan begitu saja, namun masih bisa ditahan dengan sangat baik oleh Ramela di area mid lane, Bude. Undying Fury-nya udah sakit juga kayaknya ya Om ya. Level 12 kan, level 12 yang memang ini akan mengaktifkan juga untuk sisi pasif dari si Aulus. Jadi udah maksimal juga untuk powernya, tapi ingat itu adalah hero melee yang memang menjadi concern Omowa tadi adalah ketika adanya Aulus yang digunakan, dia berjumpa dengan Chow. Jadi Chow-nya bisa saja menggunakan Way of the Dragon ditahan sebenarnya untuk ke arah dari Aulus, tapi di sini dibuka dengan menendang Matilda. Memang benar bisa dapat satu, tapi Aulusnya bebas sekarang. Ramelanya bisa kejar siapapun juga, dia pakai charge-nya, ada Ying Fury-nya bahkan berada di tempat yang cukup sempit. Itu tadi power axe yang dipakai sama dia juga, jadi ya, sudah dalam lah. Ya setuju, itu final mistake yang dikelola dengan sangat baik sih sama teman-teman dari I Do Not Sleep Princess di impact tadi. Tapi kali ini kita lihat juga Tone Road sudah dibuka, bahkan impact yang terjadi udah mulai mengobrak-abrik line up dari I Do Not Sleep Princess. Tapi mereka ingin memberikan bala bantuan, ingin memberikan gempuran Circling Eagle, udah mulai dibuka begitu saja sama Melon. Tapi Chow, Arya Grande harus tumbang, Bude. Oh, dan menyusul ke Cheesecake dari area bawah. Ian berusaha sekuat tenaga untuk nge-trade lebih, dan damage yang dia miliki belum cukup untuk mengakhiri Chicken Joy. Dengan Torn Apart Memory belum bisa mendapatkan siapapun kali ini. Ian yang begitu low memainkan dengan baik, tapi Bunelova tersisa seorang diri melawan dua member dari I Do Not Sleep Princess. Peperangan terpencar terus menerus. Melon berusaha untuk survive, tapi Falling Star Moon dibuka kembali oleh Bunelova. 1-2, Bunelova memilih untuk mundur. Wow, ini too strong sih dari Bunelova. Bahkan dia pun benar-benar percaya diri banget. Bahkan ketika dia udah berhasil menumbangkan beberapa hero, dia langsung melakukan invasi secara sendirian terhadap satu buah purple buff milik I Do Not Sleep Princess Ramela. Mungkin tambahannya adalah bahwa memang Bunelova sekarang bisa nge-hold semuanya, tapi 4 teammates-nya ini tumbang. Kita ada di NS, yang berarti memang untuk power dari Cloud ini udah mulai naik. Tadi kita tahu Blazing Duet-nya itu ngasih damage yang dalam banget, Ramela juga apalagi. Dan
ngintip item dulu ya. Ini ada Demon Hunter Sword, Golden Staff, Wind of Nature. Ini udah pas banget juga dan ini nggak boleh sendirian sekarang. Ya, ini spirit ini jadi makanan enak banget untuk Iron Wah, Slave. panis. Dari tadi kita ngelihat ini dari karanya mulai lengah, diambil langsung oleh Demon Sleep di area samping. Cheesecake dikejar dari kita lihat dua member tersisa gak akan bisa untuk memfight balik I Do Not Sleep. Wow, ini peluang yang besar bagi I Do Not Sleep untuk langsung melakukan poking terhadap Lord yang pertama. Dua hero tersisa masih berisi keras untuk masuk ke daerah teritorial Lord. Bahkan Bunelov kali ini udah mulai memasuki juga pekarangan. Akankah berhasil diamankan? Dan what a play game dengan ada Falling Star Moon yang dikeluarkan oleh Bunelov. Lord ya langsung disecure begitu saja. Tapi dari sisi Karaya sendiri harus kehilangan 5 pemainnya. Wow, what a great dari sisi positioningnya Bulovnya sendiri nih. Wow. Mereka nggak mau waktu, mencoba untuk nge-push sekuat tenaga karena Lord yang mereka usahakan ternyata ke-steal oleh Kara. Dengan hanya dua member aja yang kupikir mereka nggak bakal berani, tapi ternyata mereka berani loh. Iya, tapi sebenarnya memang resiko banget ya Adi INS Princess. Mereka berusaha untuk mendapatkan Lord dengan posisi retributionnya masih belum siap. Benar sekali sih, itu PR ya dari I Do Not Sleep sendiri. Dan kita akan lihat tentunya dari sisi Lord itu juga nggak ada yang jaga, bahkan udah berhasil di denial juga sama teman-teman dari tim I Do Not Sleep. Ingat ini adalah Lord yang pertama juga gitu. Jadi ya udahlah gitu ya. Dalai. Dan memasuki menit 15 berarti saat lagi yang bakal kita nantikan adalah sebenarnya Lord ke menit 18 nggak sih? Ya benar, Lord yang sudah dapetin di level 3 gitu sebutnya level 3 ya. Karena level 1 yang di bawah menit 12, level 2 12 sampai 18, 18 ke atas itu level 3. Iya. Dan untuk itemnya, Kagura ini udah sakit banget untuk Kaguranya, tapi dia belum dapetin space yang bisa ngagetin pemain dari IDNS. Iya, dan space itu kayaknya nggak bakal dikasih ke IDNS sih. Ini press terus-terusan setelah mereka sempat lengah. Kali ini pertahanan mereka dinaikkan, bukan hanya pertahanan tapi attack mereka juga. Pressure-nya dikandangin I Do Not Sleep Princess, mulai dijagain di base mereka. Falling Star Moon dikeluarkan Melon sebagai frontliner. Arya Grande sudah sangat-sangat low, tapi Ramela sendirian di area depan teman-teman, terlalu jauh di area belakang. Immortality sudah pecah di area samping sana. I Do Not Sleep memilih untuk mundur, terlalu low. Ariana Grande pun memilih untuk pulang pula. Yes, benar banget. Karena guiding ini dikeluarkan membuat dari Ramela yang masih bertahan. Bahkan kita bisa lihat juga Cheesecake mengkikis dari HP. Terlalu greedy membuat dia harus terpick off begitu saja. Dari sisi I Do Not Sleep sudah mulai masuk ke area depan. Mengingat adalah Bunelova di area sana. Tapi sayang sekali dari Esmeralda sendiri masih bisa bertahan. Team fight yang krusial hanya memakan 2 korban dari Kara dan 1 untuk I Do Not Sleep Princess. Ya ini goldnya udah mulai tipis sekarang dan lagi menurutku di sini di INS Princess mereka sangat siap untuk bermain di late game dengan komposisi seperti ini. Cloud-nya yang memang agak susah ya di early, sekarang udah punya damage. Dia udah bisa gabung, dia bisa masuk sewaktu-waktu dan bahkan dia yang mengagetkan tadi, bukan Kagura yang mengagetkan dari ataupun untuk INS Princess. Yes, setuju banget sih. Ini yang harus mulai diperhatikan dan bahkan harus selalu dipandang oleh tim Kara dengan adanya lagi-lagi Sakura dengan Cloud-nya. Kali ini kita bisa lihat juga di mana kedua belah roamer sedang melakukan observasi timing yang pas. Mengingat Lord yang kedua di menit ke-17 kali ini udah mulai hadir di Land of Dawn Bidding. Yang akan jadi perebutan menit 18. Kara dan juga I Do Not Sleep Princess mereka udah ready on position. Udah bersembunyi dalam bus, mencoba untuk memenangkan areanya terlebih dahulu atau ngelakuin pick off. Kalau mereka bisa ngelakuin pick off, itu akan mempermudah ketika mengamankan Lord. Tapi Bunelova sudah menyisiri semua bus. Mereka perhatian banget dengan detail-detail kecil. Gak mau lengah sedikit pun. Dan Arya Grande maju terlalu depan. Ada Immortality, dia gak takut sepertinya mencuri perhatian, mencari informasi. Ada di mana I Do Not Sleep Princess ini? Oh, Draft Dragon langsung dibuka begitu saja mengarah satu hero, tapi ada Undying Fury membuat Arya harus mundur ke arah belakang. Meanwhile, Circling Eagle udah mulai di-pop up juga mengarah ke area Chow yang terbalut Immortality, memasakkan tim pack yang dibentuk. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Sakura membuka satu blazing duet, tapi gak bisa menumbangkan satu hero. Cheesecake pun coba untuk mulai mengobrak-abrik dengan resource yang dimilikinya. Tone Rose, Phantom Execution mulai dibuka, hanya menggerus tengah dari HP. Blake out ke area depan, Melon harus tumbang. Bahkan kali ini pun mereka berhasil mengurangi quantity dari player I Do Not Sleep di menit yang ke-18 kali ini, 19. Wow, tim
tim Kara. Mereka berhasil ngedapetin Melon, itu semua resource skill tuh dikeluarin. Karena mereka mau make sure ini Lord menjadi milik mereka. Tapi Ramela begitu berani langsung gagah perkasa ke area depan. Tapi dengan adanya itu Wave Dragon menghentikan pergerakan dari Ramela. Kali ini Lord akan menjadi perebutan. Dan Kara lah yang mendapatkan Lord. Tapi Silver menjadi bonus tambahan bersama dengan Ayoka. Apa Ayo dengan Polystar pun ditutup pergerakannya. Point kill, point Lord, semuanya masuk kepada tim Kara. Wow, ini menurut Koa sendiri nih, dari sisi tim I Do Not Sleep, mampukah bertahan dengan adanya Lord atau mungkin dari Kara bisa langsung straight push ke arah base turretnya I Do Not Sleep? Menurutku kalau Kara ya mereka bisa nempel aja untuk arah Lordnya ini, mereka akan bisa tutup gamenya. Red team Ya, base sebenarnya turret mereka has udah been punya damage destroyed. juga. Apalagi dari IDN Princess mereka majunya satu-satu. Ya sih, bahkan kali ini pun wave minion penunjang pergerakan dari tim Kara udah masuk dan this is it. Straight push berhasil diterapkan dan tim Kara take the game yang kelima kali ini. Wow, Luar congratulations. biasa, congrats. Ternyata mereka membuktikan kalau kita siap untuk melawan I Do Not Sleep. Mau late game? Ayo. Mereka udah ready juga ternyata. Nggak lengah. Benar Tapi sih, menurutku banget. gimana ya? Kemenangan yang tertunda untuk ADNS, ya, terutama dari Lord yang kedua yang harus ke snatch. Benar. Ya, itu suatu pukulan sih untuk ADNS. Mereka udah pede banget, mereka ada 5 lawan 2. Udah ada di area dari Lord, semuanya ya. siap-siap untuk pukul. Memang ada yang masih dipancing ya untuk ke area dari mid, tapi Falling Star Moon yang dilepas tadi. Esmeralda tuh sebenarnya. Happy-nya. Benar sih. Ini kakak dari Kara. Yes. Walaupun mereka ada satu timnya aja, tapi chemistry-nya tuh tetap dapat juga ya dari tim Kara sendiri. Betul. Ini kemenangan yang menjadi sebuah mental boost tentunya untuk tim yang baru bermain. Betul. Dari tadi nontonin tuh dari match awal sampai match keempat dan match kelima, ternyata Benar. mereka bisa menang. Wow, luar biasa sih titik baliknya, dia berhasil langsung ya. Berarti dia bisa mempelajari dengan sangat cepat nih gameplay dari tim I Do Not Sleep sendiri. Bahkan dia pun benar-benar bisa nggak mendirect gamenya hingga late game dengan Lord yang kedua di menit ke-18. Ini Lord yang emang diwanti-wanti juga, bahkan udah di notice sama Bude Clara yang akhirnya bisa langsung menjadi opsi strike push dari teman-teman tim Kara. Benar, apalagi dengan bantuan dari Lord level 3 tadi. Iya. Menit 18 ke atas. Cuman sayang aja sih mereka harus ke satu-satu juga tadi. Benar. Tadi waktu mereka kalah fight itu karena editnya lagi recall, dia ada di base buat nge-defense. Mau nggak mau memang dia harus pulang dan temen yang lain masih ke hold di depan, mereka nggak bisa recall. Ini mau nggak mau harus fight juga. Dan yang sangat berpartisipasi sekali ini sebenarnya adalah Chow-nya tadi. Bener. Ngeri banget untuk Arya Ngegerakin. Grande itu. Dan juga ada si Brody. Brody-nya sih turn up memorinya ngasih kenangan buruk ya Bude dan Omawa. Mekaniknya tinggi banget sih di area atas ya. Dia tahu kapan harus maju dan mundur. Perhitungan damage-nya itu yang mungkin patut diapresiasi. Dan mungkin kalau kita bisa lihat dari Karanya bisa mulus banget jalannya ya, kayak yang Om Bowo bilang, Arya Grande bisa make sure kalau landingnya itu dimenangin semua. Dia tuh gerak dari jungle ke bawah ke atas. Mengganggu banget sih pokoknya. Ada Chow yang jalan tiba-tiba dan itu membuat dari Ramela sendiri kan nggak terlalu nyaman ya untuk bisa masuk. Dan bahkan tadi untuk di last momennya dia tuh kena Way of the Dragon dari Arya Grande. Lagi mau pakai Undying Fury-nya. Buat at least taruhlah di bawah kaki dari Lord ya, kalau dapat bagus, kalau nggak ya udah ya kan. Tapi bahkan Undying Fury-nya sendiri nggak sempat keluar tadi untuk Evolution dan bahkan dia harus terpick off.